Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenal maka tak sayang, sudah sayang jangan ditinggal. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada Ade Irmawati, boleh saya hai ke kamera. Selamat malam. Ada Yayat Rohiyat, silakan Selamat, saya hai ke kamera. selamat malam. Yang ketiga ada Tia Viandari. Selamat malam. Dan yang keempat ada saya sendiri Muhammad Sofi Amrullah. Dan yang kelima ada Egi Febriansyah. Selamat malam. Ada Rahayu Ningsih. Selamat malam. Dan yang terakhir ada Muhammad Taufik. Selamat malam. Baik, di sini kami akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Pada era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan bahwa sumber daya manusianya memiliki kinerja yang secara optimal. Dua faktor kunci yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan secara signifikan adalah kepemimpinan dan lingkungan kerja. Kepemimpinan yang efektif dan lingkungan kerja yang kondusif dapat berperan sebagai pendorong utama dalam meningkatkan produktivitas, motivasi, dan kualitas kerja karyawan. Dari latar belakang tersebut, untuk meneliti keterkaitan kepemimpinan dan lingkungan kerja karyawan, maka akan dilakukan penelitian terkait pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Dan dalam pengumpulan datanya, kami menggunakan kuesioner yang kemudian diolah menggunakan aplikasi RepeatMiner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tante Ayu. Silahkan. Baik, terima kasih Sofi. Selamat malam Pak Ridan dan teman-teman. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa permasalahan yang muncul dalam penelitian, yaitu 1. Bagaimana gaya kepemimpinan yang efektif dapat memotivasi karyawan. 2. Sejauh mana dukungan dan komunikasi kepemimpinan dapat berdampak pada kinerja mereka. Ketiga, apakah faktor-faktor lingkungan kerja seperti budaya organisasi dan kebijakan dukungan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Taufik, silakan. Terima kasih untuk Bayu untuk pemaparannya. Di sini saya ingin mempresentasikan itu terkait tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitian utama ini adalah satu, menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap pemahaman dan motivasi karyawan. Dan yang kedua itu meneliti dampak dukungan dan komunikasi kepemimpinan terhadap efektivitas peningkatan kinerja karyawan. Dan yang ketiga ini mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan. Untuk penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai konsep bagaimana kepemimpinan dan lingkungan kerja dapat membentuk kondisi yang ideal bagi karyawan untuk meningkatkan efektivitas kinerja, serta diharapkan peneliti semakin memahami konsep algoritma dan tools yang dapat digunakan dalam mengolah data dalam mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence secara optimal. Terima kasih. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Ade. Baik, terima kasih rekan Taufik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Di sini ada 3 landasan teori. Yang pertama adalah data warehouse. Data warehouse adalah suatu paradigma baru di lingkungan pengambilan keputusan strategik. Data warehouse bukan suatu produk, tetapi suatu lingkungan di mana user dapat menemukan informasi strategik.
Ada beberapa definisi seputar data warehouse itu sendiri. Salah satunya adalah dari Subu dan Yasman tahun 2019, yaitu data warehouse adalah kumpulan data-data logik yang terpisah dengan data operasional dan merupakan suatu ringkasan. Fungsi-fungsi data warehouse sendiri adalah satu, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Kedua, mempermudah akses data. Yang ketiga adalah kualitas dan konsistensi data itu sendiri. Keempat, menyediakan historical intelligence. Dan yang kelima, membantu analisa data. Yang kedua adalah data mining. Data mining merupakan suatu alat yang memungkinkan para pengguna untuk mengakses secara cepat data dengan jumlah yang besar. Pengertian yang lebih khusus dari data mining yaitu suatu alat dan aplikasi menggunakan analisis statistik pada data. Data mining memiliki banyak sekali fungsi. Dua fungsi utama dari data mining adalah satu, deskriptif, yaitu fungsi deskriptif dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dua adalah prediktif. Fungsi prediktif merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Yang ketiga adalah decision tree atau pohon keputusan. Pohon keputusan adalah sebuah metode kecerdasan buatan yang berbentuk pohon, di mana pada setiap cabang memiliki pilihan serta alternatif dengan daun yang menyatakan keputusan yang dipilih. Terdapat 3 jenis node pada decision tree. Yang pertama adalah root node, merupakan simpul yang tidak memiliki input, tetapi memiliki output yang lebih dari satu. Kedua adalah internal node, memiliki satu input dan memiliki output lebih dari 2. Yang ketiga adalah leaf atau terminal node, mempunyai satu input dan tidak memiliki output. Pada setiap decision tree, setiap leaf memiliki sebuah nama kelas. Root node dan internal node berisi aturan yang digunakan untuk membedakan data yang memiliki karakter yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yayat. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ade atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data di RapidMiner. Nah, di sini kelompok kami pertama-tama itu mengumpulkan kuesioner yang berisi 10 pertanyaan, di mana kami membuat 10 pertanyaan tentang kepemimpinan di tempat kerja. Dan yang ke-11 itu adalah tujuan akhir dari 10 pertanyaan di awal. Di mana pertanyaan pertama adalah apakah atasan Anda secara teratur memberikan umpan balik yang konstruktif tentang kinerja Anda? Pertanyaan kedua, apakah Anda merasa dihargai oleh atasan Anda? Pertanyaan ketiga, apakah kepemimpinan di tempat kerja mendorong inovasi dan kreativitas? Keempat, apakah atasan Anda secara efektif mengkomunikasikan tujuan dan arah perusahaan? Kelima, apakah Anda percaya bahwa atasan Anda memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik? Keenam, apakah lingkungan kerja Anda mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Dan yang ketujuh, apakah Anda merasa nyaman dengan fasilitas dan peralatan yang disediakan di tempat kerja Anda? Kedelapan, apakah Anda merasa aman dalam lingkungan kerja Anda? Kesembilan, apakah lingkungan kerja Anda mendorong kerjasama tim? Kesepuluh, apakah Anda memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan Anda dengan baik? Dan yang ke-11, yaitu output dari seluruh pertanyaan ini, yakni apakah kepemimpinan di lingkungan kerjamu sudah baik? Nah, setelah membuat kuesioner ini, kita sebarkan kepada 100 responden, di mana 100 responden ini eh, kami sebar tidak hanya di dalam satu perusahaan, tapi di berbagai perusahaan. Baik, selanjutnya setelah kuesioner tadi terkumpul sebanyak 100, kita melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi RapidMiner, di mana yang pertama itu kita membuat operator untuk membaca data dari kuesioner tadi yang berbentuk Excel, di mana di sini kita menggunakan operator read Excel. Nah, read Excel ini berfungsi sebagai apa ya, untuk pembersihan data, di mana data yang atau kolom yang tidak ingin kita gunakan bisa
kita abaikan. Nah, setelah itu lalu kita bisa memilih operator set roll, di mana operator set roll ini adalah untuk membuat roll atau tabel mana mana sih yang akan kita jadikan sebagai acuan dari keseluruhan tabel yang telah kita buat atau pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, di mana muaranya itu apakah di pertanyaan yang keberapa. Nah, di sini kita itu menggunakan role-nya itu yaitu pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-11. Setelah itu kita menggunakan operator split data, di mana split data ini untuk untuk memisahkan atau menggunakan apa ya, membagi data ke dalam eee, training dan ke dalam output. Nah, di sini kita membaginya ke dalam 2 kotak, yakni di kotak atas, ya ini kotak training kita isi dengan 0,4 dan di kotak bawah itu 0,6. Nah, setelah itu kita menggunakan operator decision tree, di mana operator decision tree ini untuk pengambilan keputusan atau nantinya akan menjadi pohon keputusan. Nah, setelah kita menyambungkan node-node yang ada di aplikasi, lalu kita pilih tombol play. Nah, setelah itu akan keluar pohon keputusannya, di mana pohon keputusan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Tia. Silakan Mbak Tia. Baik, terima kasih Mas Sia. Selamat malam Pak Rida dan teman-teman. Saat ini saya akan mencoba menerangkan terkait pohon keputusan yang dihasilkan dari proses rapid miner. Dari 11 pertanyaan yang tadi terdapat di kuesioner, terdapat 3 pertanyaan yang berhubungan langsung dengan label yang ditentukan di rapid miner. Ini bisa dilihat, ketiga pertanyaan itu bisa kita lihat di pohon keputusan. Dari ketiga pertanyaan ini dihasilkan 1 ya dan 3 tidak. Di sini akan saya coba terangkan. Untuk ya yang pertama adalah ketika responden menjawab ya, maka pimpinan kerja akan mendorong inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh karyawan, kemudian pimpinan akan memberikan umpan balik pada kinerja yang telah dilakukan. Lalu untuk yang tidak, pertama, ketika responden menjawab tidak dari pertanyaan yang paling atas ini, maka akan disimpulkan karyawan merasa tidak dihargai oleh pimpinan. Lalu untuk tidak yang kedua, jadi untuk tidak yang kedua ini pada pertanyaan pertama, responden menjawab ya. Maka disimpulkan karyawan merasa dihargai oleh atasan. Tetapi ketika beralih ke pertanyaan kedua, responden merasa pimpinan di tempat kerjanya tidak mendorong inovasi dan kreativitas karyawannya. Lalu untuk tidak yang ketiga, di pertanyaan pertama sama, responden menjawab ya, bisa disimpulkan bahwa pimpinan di tempat kerjanya mendorong inovasi dan kreativitas. Lalu tetapi responden tidak merasa kalau pimpinannya itu memberikan umpan balik pada kinerja yang telah dilakukan. Itu adalah tidak yang ketiga. Lalu setelah dihasilkan pohon keputusan, maka akan terbentuk confusion matrix atau tabel akurasi confusion matrix. Sebelumnya saya jelasin sedikit tentang confusion matrix ini. Confusion matrix ini adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan kinerja model klasifikasi pada data uji yang sudah diketahui hasilnya. Tapi ini tidak bisa digunakan sebagai evaluasi model. Namun, matriks ini bermanfaat melihat sebaran validitas percobaan secara visual. Dalam matriks atau tabel ini terdapat 4 jenis data. Yang pertama adalah true positif, yang kedua true negatif, ketiga false positif, keempat false negatif. Sebelumnya saya akan menjelaskan true positif.
True positif adalah jumlah data kelas positif yang diklasifikasikan sebagai positif oleh sistem. Sedangkan true negatif adalah jumlah data kelas negatif yang terklarifikasi sebagai negatif di sistem. Lalu untuk false positif adalah jumlah data kelas negatif yang terklarifikasi sebagai positif oleh sistem. Sedangkan false negatif adalah jumlah data kelas positif yang terklarifikasi sebagai negatif oleh sistem. Pada tabel berikut ini, tabelnya dihasilkan dari tadi yang dijelaskan oleh Mas Yayat dengan rasio pada operator split itu 0,4 untuk data training dan 0,6 untuk data testing. Maka dihasilkan 15 data true negatif, 12 data false positif, 7 data false negatif, dan 26 data true positif. Lalu pada tabel ini juga dapat dilihat nilai akurasi sebesar 68,33%. Kalau dihitung secara manual, hasil akurasi ini bisa kita hasilkan atau kita dapat dari rumus TP. TP itu tadi true positif dikurang TN, dibagi TP, ditambah TN, ditambah FP, dan ditambah FN. Lalu pada tabel juga terdapat presisi namanya. Presisi ini adalah menilai seberapa baik model dapat mengklasifikasikan dengan benar untuk kelas yang diprediksi positif. Hasil dari nilai untuk presisi ini adalah 68,42%. Lalu selanjutnya ada nilai recall. Recall ini adalah menilai seberapa baik model dapat mengklasifikasikan dengan benar untuk kelas positif. Hasil yang didapatkan pada tabel ini adalah 78,79%. Lalu terdapat juga nilai specificity atau nilai yang berisi tentang seberapa baik model dapat mengklasifikasikan dengan benar data untuk kelas negatif. Hasilnya di sini adalah 55,56%. Lalu untuk terakhir adalah ada F1 score. F1 score ini adalah ukuran keseimbangan antara presisi dan recall. Untuk nilai F1 ini didapat dari 2 kali recall dikali presisi dibagi dengan recall ditambah presisi. Maka akan dihasilkan 0,73,23 atau 73,23%. F1 ini menjadi indikator ketika F1 semakin tinggi nilai F1 score, maka semakin baik model yang kita gunakan dan kualitas modelnya itu lebih berimbang dibandingkan dengan ukuran lain. Lalu dari tabel ini akan dihasilkan matriks seperti gambar berikutnya. Ya, ini adalah matriks dari nilai-nilai tadi. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Mas Febri. Mas Febri, silakan. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Tia. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep algoritma dan tool data mining. Yang kedua, mahasiswa mampu mengolah data dalam jumlah besar dan mengambil keputusan dari data yang diolah. Yang ketiga, setelah data yang diperoleh dari kuesioner tentang pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan diolah menggunakan rapid manner, diperoleh persentase akurasi data sebesar 68,33%. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan adalah penghargaan pemimpin terhadap kinerja karyawan, kepemimpinan yang mendukung inovasi dan kreativitas, serta umpan balik dari pimpinan. Yang kelima, peran kepemimpinan dalam lingkungan kerja memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan kinerja karyawan. Saran,
Dari penelitian yang telah dilakukan, saran-saran yang selanjutnya diperhatikan yaitu sebagai berikut. 1. Memperluas ruang lingkup data warehouse sehingga menghasilkan informasi yang lebih menyeluruh terhadap kondisi lingkungan kerja dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pengaruh lingkungan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, pelatihan kepemimpinan. Perusahaan dapat menyediakan pelatihan kepemimpinan kepada manajer dan pemimpin tim untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang inklusif, memotivasi, dan memahami kebutuhan individu dalam tim. Baik, selanjutnya dikembalikan kepada Adik Sofi, silakan. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri, tanpa memulai itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan siapkan jawaban, bukan kepastian. Jadi jangan lupa untuk share, komen, dan like video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh.